Racikan Berita 1. Ya, Pak Narko, silakan. Kita tadi sudah mendampingi teman-teman untuk masuk ke ruang pemeriksaan Polri, ya. Karena itu kita tunggu hasilnya. Apakah nanti mereka akhirnya akan ditahan, ya, dipakai baju tahanan begitu, dan itu bukan hal yang kita inginkan, atau dibebaskan atas status tersangka yang mereka sudah sandang saat ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kehadiran saya di sini dan juga dengan beberapa teman lainnya adalah dalam rangka memberikan dukungan moral kepada teman kita juga yang 8 orang yang dinyatakan tersangka. Yang hari ini kebetulan yang hadir, yang diundang adalah yang 3 orang, Respon, Roy, dan Tipa. Kami datang kemari, kami meyakini bahwa penetapan ke-8 orang atau hari ini ke-3 orang tersebut adalah rekayasa atau kriminalisasi. Karena kita sudah tahu hasil penelitian yang dilakukan oleh 3 orang ini yakin secara ilmiah bahwa ijazah Jokowi yang dilaporkan ke KPU itu adalah ijazah palsu. Karena itulah kita datang kemarin ini dalam rangka memberikan dukungan moral dan juga mengharapkan kepolisian ini yang menyidik jujur, profesional. Karena rakyat sudah tidak sudah tingkat kepercayaan kepada Polri saat ini sudah begitu rendah. Karena di era 10 tahun ini rekayasa hukum yang dilakukan oleh Polri dalam rangka melindungi rezim pemerintah yang kacau balau ini sudah sangat menyolok kasat mata. Kita udah lihat beberapa kali rekayasa hukum. Karena itu hari ini kita datang untuk memberikan dukungan moral. Kita lihat bagaimana tidak bertanggung jawabnya Polri dalam kasus kematian sekian ratus atau 800 orang petugas KPPS. Bagaimana rekayasa Polri menyidik kematian 6 orang pengawalnya Habib Rizik. Begitu banyak penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan polisi, dan banyak korban unjuk rasa yang tidak terbuka, belum lagi kasus Kanjuruhan. Kami berharap hari ini polisi jujur dan profesional. Dan kepada teman-teman kami yang dinyatakan tersangka, saya harapkan tidak perlu turun moral karena rakyat mengikuti, memonitor. Mudah-mudahan setelah ini hukum tegak dengan benar. Kalau tegak, kalau tidak, ya kita harus bersuara kepada pemerintah dan kepada Polri khususnya sebagai penegak hukum. Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mengajak semua teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jangan masa bodoh, ikutin kasus hukum yang sedang berjalan saat ini. Itulah yang bisa saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Narko. Saya ingin tambahkan ada 3 hal. Pertama, kita mencatat ini bukan peristiwa hukum, tapi lebih berat kepada peristiwa politik. Dan politiknya politik kekuasaan yang melanggar hukum, menginjak-injak konstitusi dan sekian banyak undang-undang terhadap teman kita. Nah, kenapa bisa ada peristiwa politik yang lebih dominan? Ini karena tidak berfungsinya eksekutif sebagai penguasa di negara ini yang harusnya dijalankan oleh Pak Prabowo. Jadi kita berharap sebetulnya Pak Prabowo dengan telah menggantikan Pak Jokowi, maka pulihkanlah apa yang memang menjadi amanat konstitusi dan hukum yang harus ditegakkan. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa dari peristiwa politik dan hukum ini kelihatannya yang menang adalah penguasa politik, yaitu politik yang memanfaatkan parcok. Oleh siapa? Oleh Jokowi.
Jadi Jokowi yang sebetulnya berperan untuk bagaimana teman-teman ini ditumpangi dengan alat-alat hukum, penegak hukum untuk apa? Untuk menjerat teman kita yang 3 orang itu. Nah, di sini kita mengingatkan pertama kepada Pak Prabowo, buktikanlah bahwa hukum konstitusi yang Anda suka teriak-teriak itu benar-benar tegak di Indonesia. Sampai nanti teman kita itu ditahan, maka hukum sudah diinjak-injak dan kita tidak mau itu terjadi. Inilah kesempatan bagi kita untuk mengingatkan Pak Prabowo. Jangan sampai politik kekuasaan yang selama ini diterapkan oleh Jokowi itu masih dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kalau itu terjadi, maka sebetulnya kita hanya sedang menjalani Jokowi 3 periode. Presidennya bukan Prabowo tapi Jokowi, masih Jokowi seperti yang mereka selama ini perjuangkan supaya Jokowi itu tetap bisa berperan. Minimal dengan peristiwa yang terjadi hari ini, Jokowi ingin mengamankan nama baik, tapi sekaligus ingin mengamankan Gibran yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Roy begitu gamblang, tidak punya ijazah SMA, padahal minimal itulah kualifikasi untuk ikut Pilpres atau Pilwapres ya, yang menjadi persyaratan Undang-Undang Pemilu. Bahwa kalau mau ikut Pilpres, maka syaratnya minimal SMA. Nah, ternyata SMA-nya tidak lulus. Dan ini layak untuk dimakzulkan sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang terakhir, saya ingin menyampaikan, Mas Roy beberapa minggu atau bulan yang lalu pernah menerima kopi ijazah Jokowi dari KPU. Harap dicatat, dari KPU. Ya artinya, seandainya itu bukan yang asli, berarti Jokowi sudah menipu KPU. Ya kan? Nah, tapi ternyata Mas Roy memeriksa yang diserahkan KPU kepada Mas Roy itu adalah yang memang diduga palsu 99,99%. Jadi artinya kalau Jokowi masih nyimpan katanya yang asli, minimal dia sudah menipu KPU dan seluruh rakyat di Indonesia. Ya, itu juga. Nah, karena itu isunya adalah melanjutkan apa yang diterima Mas Roy dari KPU untuk juga diproses, dan dari apa yang disampaikan oleh Jokowi ke KPU itu sudah membuktikan Jokowi sudah melakukan manipulasi, dan ini melanggar salah satunya itu KUHP pasal 263. Saya kira itu saja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan saya tentang anaknya Dumatmo ini cukup menggembarkan. Saya berharap dengan adanya pernyataan saya ini, UGM, kepolisian berpikir ulang untuk mentersangkakan kita semua. Harusnya apa yang saya sebutkan itu polisi panggil dulu, periksa dulu dengan benar. Apakah foto yang di ijazah Jokowi itu foto Jokowi? Pastinya bukan. Karena berdasarkan analisa Mas Rosuryo, Dr. Tifa, Bang Rismon itu jauh. Itu lebih mendekati ke Dumatmo. Nah, Apa itu Dumatmo? Dumatmo itu saya dapat informasi masih ponakannya Jokowi. Yang hari ini jabatannya cukup bagus, DPT-nya Pak Luhut kalau tidak salah. Iya. Nah, jadi mungkin Tuhan kasih jalanin untuk kita semua. Tiba-tiba aja ponakan saya kirim foto dia bersama anaknya Dumatmo dan dia bilang, "Om, ini saya kirim foto. Siapa ini? Ini anaknya Dumatmo, Om, teman saya." Saya ngobrol-ngobrol, dia mengakui kalau itu foto bapaknya. Nah, jadi ini kan informasi ini langkah untuk polisi melihat lagi apakah betul itu foto Jokowi atau bukan. Kalau kita analisa, kita lihat secara mata telanjang aja, bukan berdasarkan apa-apa ya. Mata telanjang, mata sehat ya. Mata nggak sehat pun melihat itu bukannya Jokowi. Bibirnya tuh lebih tebal gitu loh.
Giginya rata kok Jokowi ginsul. Apa mungkin Jokowi mau operasi giginya jadi ginsul? Kan nggak mungkin. Bibirnya udah bagus kok jadi tebal, atau mungkin kalau ini agak mungkin. Agak mungkin karena apa? Karena mungkin di fotonya tebal, dirapikan jadi tipis, itu mungkin. Terus telinganya, bentuk matanya, ini bukan Jokowi. Jadi pernyataannya UGM saya rasa oke, dia ini oke, tapi kan kita lihat fotonya itu siapa gitu loh. Pak penyidik, Kapolri, polisi, bahkan Pak Prabowo Subianto yang mengenal Jokowi dekat sekali, coba dilihat fotonya itu foto siapa. Artinya ini ada diduga penipuan di ijazah itu gitu loh. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana dibandingkan dengan ini itu fotonya aja dulu kita lihat. Jadi pernyataan saya ini supaya rakyat Indonesia melihat itu Jokowi itu bukan. Belum lagi pernyataan kawan saya yang menyatakan pengakuan ini, bukannya ini, dia mengakui kalau dia ikut-ikutan membuat ijazah itu bersama Eko Sulistyo. Kemana saya bilang? Itu yang dikatakan Bang Bitor. Pasar Pramuka dengan siapa? Itu yang dikatakan Bang Bitor. Kalau dia manggilnya sih Pak Imin. Tapi yang lain kok beda. Nah, jadi buat Eko Sulistyo, kawan-kawan aktivis ini lagi cari ini Eko kemana. Sampai Bang Indro Cahyono juga cari Eko mana. Tampil, ketemuin kita. Ketemuin kawan-kawan yang menduga ya, ini menduga nih. Ayo bicara di media dong. Kalau memang nggak salah, tampil dong. Kan Eko ini salah satu orang yang dari Solo mengikuti Jokowi. Belum lagi ada namanya lagi, saya dapat lagi si Devan itu, ponakannya Jokowi. Ini pasti ada sesuatunya, nggak mungkin kalau mereka kabur-kaburan. Ya kan, yang dapat saya informasikan di Cinere juga rumahnya udah kosong. Nah, Eko nih, ayo kita kumpul, terutama ke Mas Indro cari Eko nih. Nah, jadi kira-kira seperti itu masukan untuk penyidik, untuk lain-lain seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya ini harus selesai. Kami nggak takut nih di sidang, kami siap sidang di dunia dan akhirat. Artinya Jokowi berani nggak? Nah, saya dengan ditersangkakan ini, saya terima kasih. Saya udah bilang tadi di acara News, terima kasih. Kami ditersangkakan, artinya apa? Artinya Jokowi itu harus hadir di persidangan, membawa ijazah aslinya. Sampai hari ini kan, saya aja diperiksa di dalam aja, di BAP nggak ada lihat ijazahnya. Kita minta nggak ada ijazah, nggak dilihatin. Dari Solo 2 tahun 3 tahun yang lalu juga nggak ada. Jangan-jangan dia datang bawa yang asli, ini jangan-jangan diduga buatan lagi nih. Kan begitu. Ya, kalau memang terindikasi buatan lagi gimana, Pak? Ya berarti Jokowi luar biasa, moralnya bejat sekali gitu loh. Polisi harus itu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Kalau Jokowi itu benar-benar hadir, ya kan, paling tidak kan kuasa-kuasa hukum kami kan menanyakan, ini foto siapa gitu loh. Saya minta aja kuasa hukum tanya, kan ini foto siapa? Jokowi bukan. Bibirnya sama bukan, kan gitu kan. Yang jelas bibirnya beda kok. Matanya beda, berkacamata. Yang mudah-mudahan Jokowi bisa jawab lah. Tapi saya rasa Jokowi nggak bisa jawab, nggak berani untuk ngomong itulah. Saya tantang nih Jokowi hari ini. Ayo Pak Jokowi ngomong, itu foto Jokowi atau bukan? Foto Pak Jokowi atau bukan? Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Lawan. Siapa lagi? Main nih. MPP TNI. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pejuang sekalian. Yang hadir sini adalah pejuang kebenaran, di mana kita mendukung Roy Suryo, mendukung Rismon, mendukung Dr. Tifa, dan ada lagi teman-teman kita 5 orang lainnya. Kita dukung, bahwa kita yakin, kami dari FPP TNI yakin seyakin-yakinnya bahwa ijazahnya Jokowi, ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM Jokowi palsu.
99,99%. Ini ada teman saya nih, ternyata ini saya baru ketemu. Ini UGM juga, Profesor Tono Saksano. Kami sudah 30-40 tahun nggak ketemu ya. Dan beliau ini juga ahli untuk bisa mengetahui apakah ini palsu apa tidak, termasuk dari wajah. Ini beliau salah satu ahli dari Indonesia. Ternyata saya baru ketemu setelah 50 tahun ya kita nggak ketemu. Alumni UGM. UGM juga, saya juga alumni UGM. Jadi kami merasa malu sekali sebagai alumni UGM bahwa ada alumni yang merasa alumni. Ya mungkin alumni benar, tapi bukan lulusan. Ya, alumni betul, tapi belum lulus. Dan kami yakin, saya yakinnya bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan kemudian kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami juga mendukung dari FPTNI untuk memajukan Gibran. Karena ijazah Gibran ya ini Pak Sufan Palal. Ini sudah meyakinkan bahwa ijazah Gibran adalah tidak sampai SMA ya. Kehadiran saya di sini pengen menjaminkan diri bahwa ketiga orang ini tidak boleh ditahan karena saya berkepentingan hukum kepadanya sebagai saksi fakta atas gugatan saya. Maka saya sebenarnya pengen ketemu penyidik untuk tidak dilakukan penahanan terhadap trio RRT. Karena apa? Karena beliau ini adalah saksi fakta di perkara saya terhadap gugatan Gibran ya. Itu yang saya minta. Oke, makasih Mas Sufan. Oke, jadi kita tunggu Pak Sufan sedang bersidang. Ya, Pak Sufan sedang bersidang tanggal akhir. Kami sidang lagi tanggal 17 Ya. berupa jawaban. Lalu seminggu kemudian replik. Seminggu kemudian pembuktian. Maka saksi yang sekarang diperiksa atau tersangka yang sekarang diperiksa kebetulan dia adalah saksi fakta atas perkara saya. Ya. Jadi itu ijazah lagi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ijazahnya kita duga ijazah Jokowi asalnya palsu, dan ijazah SMA-nya Gibran juga sebenarnya tidak punya ijazah SMA. Itu Pak Sufan sudah membuktikan dan sudah bersidang. Ya. Ya ini Prof. Sono ini oke. Terima kasih. Ini sahabat saya 50 tahun yang lalu ini beliau nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang peneliti juga dan independen ya. Ya. Tono Saksano. Tono Saksano. Jadi saya mempelajari juga yang dinamakan digital image processing ya dengan sangat intensif. Saya melakukan penelitian sampai detik ini, sampai sekarang ini saya masih melakukan penelitian. Jadi kalau saya diberi tugas untuk mengukur ya ijazah yang ini yang punya Pak Jokowi dengan ijazah yang lain yang saya bisa membandingkan berapa ketebalan bibirnya, berapa jarak mata yang dari foto yang ada di ijazah dengan foto yang lain yang ada untuk membuktikan. Saya tentu saja tidak akan berasumsi mana yang benar mana. Kita lakukan penelitian. Saya insya Allah punya keahlian untuk itu. Baik itu pengukuran secara analog maupun secara digital ya. Analog maupun secara digital. Jadi insya Allah saya bisa membantu itu. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan beberapa sahabat yang lama gitu dengan kawan-kawan ini. Tapi intinya adalah saya siap untuk membantu menjernihkan ini ya. Jadi asal saya diberi bahannya foto yang ada di ijazah dengan foto yang ada yang aslinya, kemudian kita melakukan pengukuran. Salah satu yang mengusik saya untuk segera datang ke sini adalah tuduhan polisi bahwa Rismon dan kawan-kawan itu sudah memanipulasi dokumen aslinya. Itu sama sekali bohong. Itu nggak benar, itu blunder. Karena image processing itu merubah itu dalam rangka image enhancement. Image enhancement itu adalah untuk memperoleh citra agar dia bisa more interpretable, lebih bisa diinterpretasi. Itu sudah dilakukan di dunia intelligence, military intelligence, dalam dunia forensik biomedical misalnya gitu ya.
Itu kan kalau ada sel kanker itu dipotret, kemudian potretnya itu dianalisis secara digital kan gitu. Itu ada teknik image processing. Saya menggunakan semua software seperti itu. Jadi itu untuk astronomi, untuk mendeteksi kehadiran objek-objek, misalnya ada pesawat yang musuh gitu ya, oleh para militer. Sejak Perang Dunia Kedua ini sudah dilakukan. Jadi ini teknologi sudah sangat canggih sekali. Jadi tuduhan polisi itu sama sekali tidak berdasar ya. Dan itu menurut saya blunder. Merubah itu untuk lebih interpretable, tapi ya data yang asli, foto yang aslinya kan masih ada. Jadi tidak ada merubah itu. Itu adalah dalam rangka untuk menganalisis saja kan gitu. Jadi ini Dari pengamatan Bapak, foto yang di ijazah Jokowi, fotonya Jokowi bukan? secara kasat mata bukan. Secara kasat mata bukan ya. Tapi tentu saja kalau saya harus melakukannya dengan akurat ya, saya harus diberi materinya, bahannya, kemudian saya harus lakukan dengan Ini uji. kan kondisi hukum kan memang selalu berat sebelah ya Pak ya. Bagaimana jika nanti tetap ditetapkan tersangka tapi tidak pernah ada bisa diteliti? Itulah yang disesalkan. Polisi dalam hal ini kok sangat tertutup gitu. Jadi seolah-olah apakah Anda sebagai guru seandainya ya percaya kalau Anda memberikan ujian, kemudian ada seorang siswa Anda atau mahasiswa Anda yang jawabannya betul tapi cuma satu angka, misalnya X. Apa seperti itu? Bisa dianukan benar? Ya nggak bisa dong. Kalau dia tidak menguraikan itu ada suatu proses bagaimana memperoleh hasil X itu kan tidak bisa diterima, ya enggak? Jadi ini yang dilakukan oleh kepolisian menurut saya. Tiba-tiba hasilnya identik. Loh, mana identik itu, prosesnya mana kan gitu. Itu kan harus dijelaskan pada khalayak. Masa kita harus percaya aja pada kesimpulan seperti itu? Tidak bisa. Mahasiswa juga harus menguraikan, kan ada metodologinya kan untuk memperoleh hasil tersebut. Artinya Jokowi dan Gibran nanti setelah ini berproses akan ada terjadinya bahwa subalik kepada mereka untuk bisa dipenjara ya Pak ya? Bagaimana? Untuk bisa dipenjara nanti Jokowi dan Gibran, itu optimistis. Saya bukan orang ahli hukum, bukan orang ahli politik ya. Tapi saya kemudian adalah seorang saintis ya. Dan itu yang saya bisa sumbangkan untuk ini ya. Jadi untuk kajian itu. Jadi Optimis ya Pak ya? ya, ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah-tengah. Ditanya dulu. Tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadas. Ya, pertama ya, pemeriksaan ini kan terkait dengan ditingkatnya status sebagai tersangka. Dan menurut saya itu adalah status yang sangat tidak layak yang diberikan kepada RRT ini. Coba bayangkan, orang yang punya martabat, punya pendidikan, kemudian ditersangkakan karena berpendapat dan melakukan penelitian. Kan ini negara barbar, negara yang tidak berperadaban. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah memberikan hak publik untuk tahu akan informasi. Dan itu dilindungi oleh konstitusi pasal 28F yang mengatakan bahwa hak untuk memperoleh, menyebarkan informasi itu adalah hak konstitusional atau hak asasi manusia. Jadi kalau kita kemudian melakukan penelitian mengenai ijazah mantan pejabat publik, mantan presiden, itu bukan persoalan yang terlarang. Karena dokumen itu adalah dokumen yang sudah terbuka untuk publik karena sudah digunakan untuk jabatan publik. Jadi bukan dokumen privat. Ijazah Jokowi bukan dokumen privat. Siapapun bisa mengadakan penelitian terhadap ijazah tersebut, menyangkut keaslian atau ketidakaslian. Nah, ketika hasil penelitian RRT, Rismond, Roy, dan Dr. Tifa menyimpulkan bahwa 99,99% dokumen itu adalah tidak asli atau palsu, maka itu harus dihormati sebagai sebuah penemuan yang sifatnya akademis. Kalau Anda tidak setuju, maka Anda harus bantah temuan tersebut. Bagaimana cara membantahnya? Ya silakan. Misalnya Anda melakukan penelitian yang serupa, Anda membuat buku yang serupa dan lain sebagainya. Sejauh ini kita tidak pernah melihat ada buku tandingan
ada statement tandingan yang berupa hasil dari penelitian. Adanya cuma statement formal. Statement formal itu tidak mengindikasikan ijazah itu pasti asli. Bahwa UGM sudah menyatakan itu pernah tercatat. Jangan lupa, terakhir Rektor UGM tidak lagi menyebut Bapak Insinyur Joko Widodo di dalam Dies Natalis terakhir Fakultas Kehutanan. Dia sebut Bapak Joko Widodo. Yang kedua, dia tidak menyebut lulusan tahun 1985, tapi menyebut alumni tahun 1980. Artinya itu ada tahun masuk. Jadi kalau menurut saya, berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh, ya, bisa jadi Pak Jokowi itu pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada, pernah kuliah. Tetapi sangat mungkin dia tidak pernah menyelesaikan S1 karena memang masuknya di sarjana muda. Dan kita juga tidak tahu apakah sarjana mudanya lulus atau tidak. Karena sampai sekarang kita tidak pernah melihat ijazah sarjana mudanya. Yang kedua, kita tidak pernah melihat ijazah analognya yang sokol katanya asli. Yang kita lihat kan citra digital semua. Nah, citra digital itulah yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang menghasilkan satu kesimpulan bahwa itu palsu. Pertanyaannya adalah nanti orang mengatakan yang analognya justru tidak berani ditampilkan. Itu persoalannya. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda bisa mengenali orang dengan melihat fotonya? Mungkin saja, sangat mungkin. Kecuali fotonya kabur. Apakah Anda bisa melihat dan meneliti ijazah dengan meneliti digitalnya? Sangat mungkin bisa, karena ada teknik-teknik tertentu. Untuk mengetahui apakah anak itu perempuan atau laki, kan nggak perlu Anda kemudian membedah perutnya. Kan cukup dengan teknologi yang bisa memungkinkan untuk itu. Itu satu sisi, ya. Sisi yang lain, saya melihat pasal-pasal yang dikenakan kepada RRT ini keterlaluan. Bayangkan, ada pasal dengan ancaman hukumnya sampai 12 tahun penjara. Koruptor saja nggak begitu. Ya kan? 12 tahun penjara untuk apa? Untuk mengedit dokumen seolah-olah dokumen itu otentik. Ini nggak masuk akal yang saya katakan tadi. Pernah nggak Anda mendengar bahwa Roy Suryo, Tifa, dan kemudian Rismon mengatakan ijazah Jokowi asli dan otentik? Nggak pernah. Kok tiba-tiba digunakan pasal itu? Jadi kawan-kawan semua, pasal 35 Undang-Undang ITE itu adalah pasal yang mengatakan bahwa ada orang yang mengedit dokumen seolah-olah dokumen itu jadi otentik. Biasanya untuk penipuan. Misalnya transfer bank yang mestinya resitnya 10 juta tiba-tiba dibikin jadi 100 juta. Itu penipuan. Itulah maksudnya pasal-pasal Undang-Undang ITE 32 dan 35. Kalau 32 sebaliknya. Kalau tadi seolah-olah otentik, kalau yang ini merusak dokumen. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain sebagainya merusak dokumen? Merusak ijazah? Ijazah siapa yang dirusak? Uang ijazahnya masih ada. Konon katanya di Solo, nggak tahu kita. Konon katanya di Bareskrim. Konon katanya di Polda. Ini nggak pernah tahu. Padahal dalam sebuah tindak pidana biasanya disertakan dalam press conference ijazahnya tersebut. Karena itu kalau misalnya masyarakat aku yakin bahwa tidak ada ijazah Jokowi, it could be possible, sangat mungkin ijazahnya itu nggak pernah ada, sangat mungkin. Karena kalau ada sudah lama ditunjukkan. Pertanyaannya, Anda kalau dikatakan ijazah palsu, tapi tiba-tiba Anda mengatakan nanti di pengadilan. Padahal pengadilan sudah berproses berkali-kali, di pengadilan negeri Jakarta Pusat, di pengadilan negeri Sleman, di pengadilan negeri Surakarta. Enggak juga. Justru yang dilakukan adalah menghalang-halangi agar ada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak. Nah, skenario yang saya baca di Polda Metro ini sama. Jadi nanti ya tidak ada yang namanya pembuktian ijazah itu asli atau tidak. Lalu apa yang akan dikejar? Yang dikejar adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon melakukan ujaran kebencian. Nah, gitu ya. Kemudian RRT melakukan penghinaan. RRT melakukan pencemaran nama baik. RRT kemudian melakukan edit dokumen. Tidak ada kemudian pernyataan atau pertanyaan tentang ijazah. Nanti ketika kemudian jaksa disuruh membuktikan ijazah aslinya, dia menghindar. Nah, karena itu kawan-kawan semua, kita harus menyadari ini.
kita jangan terjebak pada skenario penegak hukum yang ingin menggeser gawang permainan, membelokkan. Bukan lagi soal ijazah yang kemudian dibuktikan, tetapi hanya sibuk membuktikan Roy Suryo sudah menghina, Dr. Tifa sudah ujaran kebencian, Rismon sudah mengedit-edit dokumen dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi target yang diinginkan sejak semula, dan saya sudah prediksikan dalam beberapa konten saya. Jadi saya bilang yang di Solo gugatannya di NO dinyatakan tidak dapat diterima, terbukti. Yang di Barreskrim akan dihentikan, terbukti. Nah, di Polda akan ditingkatkan, tetapi bukan pembuktian ijazah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah buat Pak polisi sekalian, apakah bapak-bapak menghilangkan hati nurani publik? Satu, apakah bapak-bapak ingin menghilangkan pelajaran sekolah kita yang kita ajarkan pada anak-anak? Berbuatlah yang adil, yang benar, yang prosedural, dan lain sebagainya. Prof. Jimli As-Sidiki, Mahfud MD, kemudian Susnodo Aji, orang-orang yang punya pengetahuan dan pengalaman atas prosedur pidana mengatakan tidak bisa orang ditersangkakan karena tudingan ijazah palsu selama belum ada pembuktian terhadap keaslian ijazah tersebut. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa membuktikan? Bukan pihak kepolisian. Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan sebuah dokumen asli atau tidak. Yang punya kewenangan adalah pengadilan. Nah, tetapi Prof. Jimli mengatakan pengadilan yang sebaiknya dibuat adalah pengadilan yang mendudukkan atau mengadili ijazah itu sendiri, bukan pengadilan yang mengadili orang. Kalau pengadilan mengadili orang, nah itu memang menjadi persoalan yang kemudian akan membuat semua orang kemudian menjadi gontok-gontokan. Kalau kita mau balik pada peradaban kita, oke, kita 0-0. Jokowi jangan diproses dulu pidananya untuk ijazah palsu ini. Dr. Tifa CS jangan diproses dulu. Yang dibuktikan adalah ijazahnya dulu. Nah, kalau ijazahnya memang palsu, ya berarti ada tindak pidana yang sudah dilakukan. Tapi kalau ijazahnya asli, nah kita lihat dulu kaidah-kaidah konstitusional kita. Saya mengatakan, jangankan ijazahnya palsu, ijazahnya asli pun tidak boleh dikriminalkan. Why? Karena itu bagian dari kebebasan akademik meneliti. Penelitian itu bisa saja salah. Yang penting jujur. Yang penting tidak ada mensreanya. Yang penting tidak bohong dia. Sehingga ada motif-motif yang tidak benar. Nah, kalau misalnya dianggap salah, maka silakan ada bantahan akademis lainnya. Kan biasa. Nih, Profesor Tono, ya, Profesor Tono Sabtono ini sudah puluhan tahun meneliti kalau sholat subuh kita itu kecepatan. Benar nggak? Cepat berapa menit, Prof? Sekitar 30 menit. Prof Tono mengatakan sholat subuh kita itu cepat 30 menit. Jadi bapak-bapak kalau ngikutin azan subuh di Jakarta dan sholat, menurut Prof Sabtono itu belum masuk waktu sholat subuh, benar nggak? Sholat isya kita kecepatan juga, berapa menit? Ya sekitar 26 menit. Nah, 24 menit. 24 menit. Jadi sholat subuh kita kecepatan 30 menit. Sholat isanya terlambat. Oh, sholat isya terlambat 24 menitan. Terlambat 20 menit. Harusnya lebih maju lagi. Iya, seharusnya lebih. Nah, jadi ini penelitian beliau yang dilakukan secara metode ilmiah. Beliau profesor. Nah, pertanyaannya adalah mungkin ada orang nggak benar yang dikatakan Prof Tono Sabtono. Ya, silakan Anda punya referensi lain, punya Saya punya data 2.300 hari. Oke. Seluruh dunia. Nah, itu. Jadi kalau beliau punya saya silakan bawa data. Nah, itu sendiri sebenarnya kan nggak bisa dikatakan tiba-tiba beliau dianggap melakukan penghinaan agama karena mengatakan sholat subuh kita kecepatan. Masa begitu bernegara kita? Kan kacau jadinya. Padahal ini untuk kepentingan publik. Pertanyaan orang menanyakan, apa sih pentingnya ijazah itu dioprak-aprik? Menurut Anda, kalau saya katakan, apakah Anda ingin mengetahui ijazah Jokowi itu palsu atau tidak? Pengen tahu nggak? Kalau pengen berarti kita melakukan sesuatu atas nama kepentingan publik. Berdasarkan pasal 311 KUHP, pasal 310 ayat 3 nggak bisa dipidanakan orang yang bekerja atas nama kepentingan publik tersebut. Jadi pasal penghinaan tidak bisa dilakukan karena tidak terbukti mana penghinaannya. Kalau memang ijazah palsu, ya kalau ijazahnya asli barangkali dianggap menghina, tapi ini kan tidak ada pembuktian. Ujaran kebencian apa? Yang dipermasalahkan Jokowi dan ijazahnya.
Karena ujaran kebencian itu harus basisnya adalah suku, agama, ras, kemudian etnis, kemudian ada keterbatasan mental dan fisik, kemudian warna kulit, kemudian gender. Kita nggak mempermasalahkan kulit Jokowi, tidak mempermasalahkan suku Jokowi, tidak mempermasalahkan agama Jokowi. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya. Dan ijazah tidak masuk di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang disangkakan tersebut. Oke, 3. Berikutnya adalah, apakah kemudian yang pintar adalah menyebarkan berita bohong dihapus. Nah, pintar sekali. Pasal 28 ayat 3. Kenapa kemudian penyidik secara sengaja menghapus pasal 28 ayat 3? Pintar penyidiknya. Karena sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Kalau pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE dibiarkan, maka nanti akan diminta berita yang aslinya mana kalau kami dianggap menyebarkan berita bohong. Nah, dia udah pandai belajar dari Bambang Tri dan Gus Nur yang dibatalkan penggunaan berita bohong itu kan dibatalkan berita bohongnya. Maka kemudian dihapus, di-drop. Kan ini by design, kita bisa membaca itu. Memang publik nggak paham, tapi kita yang mengikuti sehari-hari paham. Di-drop pasal tentang berita bohong agar tidak ada pembuktian berita aslinya. Kan gitu? Anda mengatakan bohong, berarti aslinya mana? Artinya jaksa harus membuktikan. Tapi kalau yang dibuktikan adalah pasal penghasutan misalnya untuk yang selain RRT, maka tidak lagi kaitannya dengan ijazah. Pasal merusak dokumen tidak lagi kaitan dengan pembuktian ijazah. Pasal mengedit dokumen tidak lagi kaitannya dengan ijazah. Jadi siapa bilang yang namanya penyidik penegak hukum nggak paham? Paham mereka. Tetapi konstelasi politiklah yang menyebabkan ini semua terjadi. Terjadi tarik-menarik, benturan kepentingan antara kubu istana dan kubu geng Solo, ya kan? Kita tidak tahu, tapi analisis saya menduga kenapa terjadi akselerasi ini. Akselerasi terjadi karena 3 hal menurut saya. Pertama adalah wush. Ketika Prabowo mengatakan saya tanggung jawab terhadap wush, maka itu ditangkap oleh pendukung Jokowi. Wah, kita masih hopeng, ya kan? Bos kita sama bos istana masih hopeng. Itu analisis ya, sekali lagi saya melakukan analisis bukan atas nama kebebasan akademik, kebebasan konstitusional. Nah, yang kedua sudah mulai dihembuskan mengenai kemungkinan ijazah Gibran palsu dan kemudian akan dilakukan impeachment yang sudah dimulai oleh Forum TNI. Forum TNI mendapatkan suntikan penguatan dari RRT karena RRT itu meneliti soal ijazah Gibran. Dan yang ketiga, makin kikik, makin menukik ketika Roy Suryo kemudian datang ke Sydney dan menemukan fenomena, nggak ada. Dia tantang, kalau memang Gibran pernah sekolah di UTS dan selesai, tunjukkan ijazahnya mana. Karena dia bawa sampel ijazah. Dia tantang, ada nggak ijazah seperti ini? Kalau nggak ada berarti nggak pernah selesai. Kalaupun selesai di mana dulu? Selesai kursus ataukah selesai preparation? Baik kursus maupun preparation nggak bisa disetarakan dengan SMA, itu bukan pendidikan SMA. Masa ada kursus primagama tiba-tiba disetarakan dengan SMA? Kan nggak bisa. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian harus kita keep on eye. Jangan sampai mereka kesepian. Jadi ada pendapat yang mengatakan udahlah kita bernegosiasi dan iya kita negosiasi, tetapi masa juga penting untuk terus dipelihara. Kenapa? Kalau mereka ditahan, maka kita akan menghilangkan potensi 3 orang cerdas yang produktif, yang meneliti, yang memberikan informasi yang benar. Bayangkan, sementara yang dibebaskan, yang diberikan gerasi, amnesti dan lain sebagainya adalah orang-orang yang bermasalah, para koruptor dan lain sebagainya. Masa para koruptor bebas, penjahat bebas, orang-orang pandai, cerdik-cerdiknya masuk penjara? Maka negara ini sudah sangat rusak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang hebat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sederhana ini menyelesaikan ijazah. Ada 3 pakar hukum yang sudah disebutkan tadi itu oleh Pak Refli Harun, Profesor Asidik,
Mahfud MD, kemudian Jenderal Susno Duhaji. Beliau itu pantas bintang 4. Tidak ada tersangka sebelum penetapan ijazah itu asli atau palsu. Itu jangan keluar dari rel itu. Kalau keluar dari itu berarti itu ngarang-ngarang. Itu saya kira itu kriminalisasi. Jadi saya kira patuhi pedomani itu 3 komitmen, 3 pernyataan sikap daripada profesor itu. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.